Kamu pernah nggak sih tiba-tiba teringat dengan masa lalu kamu yang membuat kamu nggak nyaman? Baru-baru ini, gue sendiri juga sempat teringat dengan ucapan mantan gue di SMP yang mengatakan kalau gue itu kurus dan juga dibarengi oleh umpatan kasar gitu. Meskipun sekarang gue udah kuliah dan kejadian itu udah terbilang lama banget, tapi pesan itu tetap nggak akan hilang sepenuhnya dari ingatan gue. Cerita di atas adalah bentuk dari kekerasan verbal yang akan kita bahas kali ini. Yuk simak sampai selesai ya. Apa itu kekerasan verbal? Kekerasan verbal itu adalah cara seseorang menyakiti orang lain dengan menggunakan kata-kata yang kesannya melecehkan kemampuan seseorang atau menganggap orang itu sumber dari kesialan. Misalnya, gue contohin ketika ada temen lo yang terbiasa ngerespons kesalahan lo dengan bilang kalau lo bodoh, lo cerewet, lo kurang ajar. Yang lebih parah, lo juga bisa disuruh untuk diam agar masalah cepat selesai. Berbeda dengan kekerasan fisik yang membuat adanya rasa sakit pada tubuh seperti luka memar atau mungkin patah tulang. Ternyata kekerasan verbal juga sama menyakitkannya dan bisa mengganggu pikiran serta emosional. Lalu, dampaknya juga dapat membuat kecemasan, ketakutan, atau depresi untuk korbannya. Tapi masalahnya, kita sulit untuk membedakan mana yang memang dasarnya ucapan biasa dan mana yang merupakan suatu kekerasan verbal. Tanda-tanda lo mendapatkan kekerasan verbal. Melihat ciri-ciri pelaku yang sering melakukan kekerasan verbal tentu membuat lo takut dan berhati-hati. Oleh karena itu, gue akan coba ngasih lebih banyak mengenai tanda-tanda kekerasan verbal untuk lo simak dan ketahui. 1. Gaslighting. Gaslighting sering dipakai sebagai strategi orang untuk memanipulasi pikiran dalam hubungan, baik ke teman atau pacar lo. Umumnya, gaslighting akan menuduh seseorang gak rasional atau punya masalah kejiwaan, sehingga korban menjadi kurang percaya diri. Selain itu juga, korban gaslighting pada akhirnya mudah dikendalikan dan menuruti apa kata pelaku gaslighting. Untuk contohnya, lo lagi menyampaikan pendapat lo tentang suatu hal, tapi teman lo itu malah balik menyerang dan membantah semua ucapan lo. Temen lo juga akan bilang ke orang lain kalau lo itu misalnya pelupa, bodoh, atau ceroboh agar lo bisa dikendalikan olehnya. 2. Membuat nama julukan. Beberapa di antara lo pasti ada yang punya nama julukan dari seseorang yang bikin lo seneng dan lalu memakainya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang suka melakukan kekerasan verbal. Mereka bisa saja memaki lo dengan nama-nama hewan atau nama yang sifatnya merendahkan lo. Yang lebih parah ketika si pelaku kekerasan verbal ini menggunakan nama panggilan yang merujuk pada etnis, ras, jenis kelamin, agama, atau kondisi kesehatan medis seseorang. Lo tuh worthless di hidup gue. Dasar idiot, nggak punya malu dah lo. Si hitam dekil baru datang nih. 3. Argumen yang berputar-putar. Pelaku kekerasan secara verbal identik dengan seringnya melemparkan pendapat yang berputar-putar. Padahal inti pendapatnya masih sama-sama saja. Hal ini ia lakukan agar bisa menang berdebat dari lawan bicaranya, baik itu teman atau pacarnya sendiri. Untuk contohnya, gue bisa ambil contoh ketika pacar lo minta lo ngebeliin belanjaannya. Sebenarnya lo nggak sanggup membelinya, tapi karena pacar lo mengatakan hal itu setiap hari sampai ngebuat lo merasa lelah. Akhirnya lo menyerah, menyetujui pendapatnya dan memberikannya. 4. Mencoba mengancam. Siapa sih yang nggak takut diancam? Nah, ancaman ini juga sering dijadikan modus oleh pelaku kekerasan verbal dalam menjalankan rencananya. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengendalikan emosi dan pikiran lawan bicara agar takut dengan ancaman yang diberikan dan mematuhi segala kemauan si pelaku kekerasan verbal. Untuk contohnya, kalau lo coba-coba melaporkan hal ini ke orang tua gue akan sebarin video lo lagi selingkuh. Gue bakal kasih tahu segala keburukan lo semisal lo putusin gue sekarang. 5. Meremehkan dan merusak. Perilaku ini terjadi ketika pelaku kekerasan verbal seringkali meremehkan atau membuat pernyataan yang tidak enak terhadap lawan bicaranya.
misalnya mengkritik dan selalu tidak setuju dengan gaya berpakaian, opini, minat, atau mungkin sampai pekerjaan lo. Tapi, ini juga akan berdampak buat lo yang nggak bisa menahan perkataan pelaku kekerasan verbal tersebut. Akibatnya, lo akan menanyakan diri lo sendiri sampai-sampai rasa percaya diri lo juga akan menurun. Untuk contohnya, serius lo suka sama dia, ternyata selera lo jelek juga, opini lo jelek banget deh, mending lo diem aja untuk next time. 6. Menuduh dan mengungkit kesalahan. Seorang pelaku kekerasan verbal bisa saja menuduh lo apa yang sebenarnya nggak terjadi. In case lo menanggapi hal yang nggak benar tentang diri lo, pelaku kekerasan verbal akan bisa menyerang balik dengan mengungkit masa lalu yang sudah diselesaikan sejak lama. Untuk contohnya, mungkin lo dituduh karena dulu lo juga pernah ketahuan nyuri barang temen lo. Lo itu pakai hijab karena pengen dilihat taat beragama ya. Bagaimana cara mengakhiri kekerasan verbal? Pertama, lo harus mengenali apa saja tanda-tanda kekerasan secara verbal. Misalnya dengan memahami contoh yang gue udah sebutin di atas. Setelah itu, lo perlu mengubah situasi agar pelaku bisa sadar dengan kekerasan verbal yang dilakukannya. Lo bisa mengambil pendekatan yang lebih tegas dan memaksa. Kemudian lo harus menjaga jarak dengan pelaku. Lebih baik untuk berpisah secara permanen jika memang sudah dalam tingkat mengganggu lo banget. Terakhir, terbukalah dengan orang sekitar untuk bercerita dan jangan sesekali lo merahasiakan apa yang telah terjadi antara lo dan pelaku kekerasan verbal. Mungkin itu saja yang bisa gua kasih ke kalian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ke teman-teman lo dan kerabat-kerabat lo juga. Terima kasih.